sepertinya ada yang sedang duduk di situ, walaupun memang kursinya tidak bergerak. Ada semacam 4 orang duduk di situ dan seperti sedang berbincang-bincang, dan mereka sedang menggunakan jamang-jamang, kemudian ada yang menggunakan Oke, para sahabat semuanya, mohon maaf ini kamera jadi tidak jelas. Tadi waktu interview pertama sangat jelas, tapi ketika nyampe di sini, ketika kita nanya-nanya tentang peninggalan di sini, kamera menjadi tidak jelas. Dan itu sudah membuktikan bahwa cerita-cerita seputar bahwa di foto peninggalan-peninggalan ini di foto di museum ini, peninggalan-peninggalan yang ada di museum ini difoto, kemudian di syuting, tidak nampak dan tidak jelas, itu ternyata sekarang terbukti. Memang di sini banyak sekali makhluk-makhluk halus yang berkeliaran sehingga kadang menutupi kamera. Nah, jadi sementara ini kalau memang kamera di sini tidak jelas, mohon maaf, bukan bermaksud memberikan yang tidak memberikan yang terbaik kepada sahabat-sahabat semua, akan tapi di sini memang ternyata mohon maaf di sini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, terutama dalam video ini. Jadi biasanya kamera ini masih baru, masih sangat jelas kalau membuat video, akan tapi ketika sampai di sini tidak jelas. Nah, oke. Dan ternyata kita bisa membuktikan walaupun ini siang tapi tidak begitu jelas. Oke, guys, jadi kembali di sini tadi ini adalah lambang asli daripada Keraton Sumeneb yang menunjukkan bahwa ini kuda terbang itu adalah kuda yang pernah dinaiki Joko Tole waktu berperang melawan Dempu Awang. Kemudian maksudnya ini naga ini apa, Pak? Filosofi naga ini, Pak? Putra bangsawan Nabi Bawah jangan sampai injak. Begini, kita turunan raja, kita harus hormati, kita hargai. Yeah. Walaupun beliau itu orang tidak berpengaruh di masyarakat. Jadi manusia harus saling menghormati dan menghargai. Itu artinya, Pak. Sudah terbang. Oh gitu. Iya. Kemudian yang naga itu, yang saya tanyakan naga. Itu, Pak. Yang naga maksudnya? Artinya putra bangsawan di bawah jangan sampai diinjak. Kita jangan sampai menghina atau mengatakan yang bukan-bukan, karena dia masih turunan raja. Oh begitulah ya. Kita tetap menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati. Kalau orang memegang senjata jangan acuh tak acuh kalau bicara. Oh jadi, gitu ya. Lebih diam daripada banyak bicara, daripada banyak salah. Oh gitu ya, Pak. Jadi ada filosofinya. Jadi di sini ada sahabat, di sini ada lambang pegang senjata, itu menunjukkan bahwa kita jangan terlalu banyak bicara. Kalau memang kita benar, kita siap membela diri. Nah, gitu. Jadi kemudian, Bapak, ini ada salah satu tempat tidur. Ini tempat tidurnya siapa, Bapak? Ini salah satu tempat tidur turunan juga dari raja. Ini ukiran Jepara, model Jepara. Tapi yang mengukir memang asli Sumeneb. Ini sebagai sentral ukir di Karduluk. Iya, baik, Bapak. Tempatnya, Pak. Oh, jadi ini termasuk ini ya, Bapak, ukiran ya? Madura asli. Ya, ukiran Madura asli. Oke. Jadi maaf para sahabat, ini memang kurang begitu jelas ya, karena memang gangguan dari makhluk halus yang ada di sini. Jadi memang kita tidak bermaksud mengusir makhluk halus yang ada di sini, karena yang ditakutnya adalah arwah-arwah para sesepuh terdahulu yang memang menjaga di sini. Jadi terus terang saja, Bapak ini yang sering kali mendapat komplain dari para pengunjung karena kadang fotonya tidak jelas, kadang blur, tidak nampak. Kemudian hasil syutingannya juga tidak jelas. Benar ya, Bapak? Coba tolong ceritakan, Bapak. Sering memang banyak pengunjung di sini bawa kamera sendiri, kamera yang sudah bermerek. Tapi pertama baik, akhirnya lama-lama ada yang
kabur, ada kadang nggak jelas. Itu bukan karena apa. Itu memang ya kita nggak tahu. Semuanya Allah kan ya. Semuanya Allah yang tahu. Oke. Baik. Sekarang kalau ini apa ini Bapak? Jadi kursi goyang. Ini dulu digunakan pada waktu zamannya pintu pesawat kalau lagi nyantai di keraton. Oke. Sepertinya ada yang sedang duduk di situ, walaupun memang kursinya tidak bergerak. Ada semacam 4 orang duduk di situ dan seperti sedang berbincang-bincang. Dan mereka sedang menggunakan jamang-jamang, kemudian ada yang menggunakan seperti mahkota. Dan ada juga yang perempuan seperti menggunakan anting yang cukup panjang, pakai kemen. Oke, akan tapi kita tidak bisa memvisualisasikannya para sahabat karena memang di sini memang di kamera memang tidak nampak, akan tapi kameranya semakin blur. Oke, kita sekarang menuju ke peninggalan yang lain. Di sini peninggalan yang tertua apa ya Bapak? Di sini yang tertua ya kereta ini sama lambang ini. Lambang ya. Lambang ini. Kalau ini Pak, ini tombak-tombaknya siapa ini Bapak? Digunakan untuk upacara kalau mengantarkan fitra dari keraton ke Masjid Jami. Karena rajanya kan sudah Islam Pak. Oh, waktu itu rajanya Islam. Mengantarkan serat fitra dari keraton ke Masjid Jami yang menggunakan tombak. Oh, menggunakan tombak ini Bapak ya. Oh, jadi mengantar zakat fitrah itu saja itu ada upacara tersendiri ya Bapak ya. Oke, baik. Oke, guys, sekarang ada yang aneh di sini. Ini ada Al-Qur'an yang sangat besar ini. Jadi ini Al-Qur'an raksasa. Wah, ini Al-Qur'an raksasa. Mohon maaf ini kurang jelas. Nah, coba kita lihat nih. Ini sebetulnya Al-Qur'an dan tulisan Arab dan sangat jelas sekali. Tapi di sini mohon maaf sekali lagi ini masih blur, ya, masih blur. Oke, baik Bapak. Di sini kan Al-Qur'annya nih Al-Qur'an raksasa Pak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Big Holy Al-Qur'an. Nah, ini yang nulis siapa ya Bapak ya betulnya ya? Dulu sebenarnya ini ditunjuk sebagai tunjuk sebagai tempat MTQ. MTQ ya Bapak. MTQ, oh ya. Tilawatul Quran tahun 2005. 2005 ya. Pada waktu itu kepala bidangnya Bapak Edi Mustika, ya. Sudah almarhum. Beliau itu kepingin istilahnya biar surprise kepada masyarakat. Oh gitu ya Pak ya. Nah, nanti pembukaannya itu membaca Al-Quran dengan Al-Quran gede seperti ini. Ya ya. Ini yang ditulis pada tahun 2000 dalam waktu 6 bulan. Ya, dalam waktu 6 bulan. Ini. Yang menulis siapa ini?